Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Classy FM bersama kita lawan Corona. Classy People sudah di sesi bicara melawan Corona. Setelah beberapa bulan pandemi ini melanda Sumatera Barat, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Nah, saya akan membahas ini bersama dengan Kepala BPS Sumatera Barat, ada Bapak Pitono. Selamat sore Pak Pitono. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Pitono, ini kan pandemi sudah beberapa bulan ada melanda Sumatera Barat dan juga dunia tepatnya. Kalau untuk Sumatera Barat, bagaimana dampaknya pandemi ini terhadap perekonomian di Sumatera Barat, Pak? Ya, kalau kita lihat inflasinya ya, inflasi pada bulan Juni ini cukup terkendali. Bahkan di bulan-bulan sebelumnya tidak terlalu bergejolak. Nah, seperti sekarang inflasi Kota Padang itu mengalami deflasi 0,16%, sedangkan Kota Bukit Tinggi deflasi 0,13%. Padahal angka nasional itu mengalami inflasi 0,18%. Ya, ini artinya apa, Pak? Artinya perekonomian di Sumatera Barat cukup terkendali karena harga-harga terkendali. Yang menyumbang inflasi terbesar apa Pak kalau secara keseluruhan? Deflasi di Sumatera Barat untuk Kota Padang itu dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan tembakau. Subsektor makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua, masalah transportasi, subsektor transportasi. Kemudian yang ketiga, perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk Kota Bukit Tinggi, juga makanan, minuman, dan tembakau, andilnya 0,81%. Kemudian perumahan, air, bahan bakar rumah tangga itu andilnya 0,01%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya andilnya 0,09%. Nah, kalau secara rinci ada 10 komoditas yang dominan mendorong dan menghambat terjadinya inflasi. Nah, untuk pendorong inflasi itu daging ayam ras andilnya 0,18%, ikan asu-asu 0,03%, tarif kendaraan roda 2 online 0,02%, telur ayam ras 0,02%, nasi dengan lauk 0,02%, air kemasan 0,02%, apel 0,02%, satay 0,01%, brokoli 0,01%, dan rendang 0,01%. Sedangkan penghambat inflasi itu bawang merah, andilnya 0,15%, angkutan udara 0,05%, cabai 0,06%, angkutan antar kota 0,05%, emas perhiasan 0,03%, bawang putih 0,03%, gula pasir 0,03%, ikan cakalang 0,02%, jengkol 0,02%, dan jeruk 0,02%. Nah itu. Oke, secara terperinci di daerah mana Pak yang paling terpengaruh terhadap pandemi di Sumatera Barat, Pak? Ya, kalau kita lihat daerahnya, ya saya kira ya seluruhnya terkena pandemi. Dampak dari pandemi itu menyebar ke seluruh. Biasanya kalau pandemi seperti ini, masyarakat yang bekerja di sektor informal yang paling kena dampaknya.
Kalau pegawai negeri nggak biasa-biasa aja, tapi kalau masyarakat yang bekerja di sektor informal itu terkena, misalnya bekerja di pasar-pasar, kan karena pasar tidak dibuka, ditutup, baru-baru ini aja dibuka. Nah, sementara penghidupannya tergantung pada pasar, penjual asongan, karena masyarakat banyak tidak berkeliaran di rumah, otomatis mereka kesulitan. Tukang ojek itu penghasilannya akan menurun, dampak dari pandemi ini. Kemudian hotel-hotel juga kena dampaknya, orang yang bekerja di hotel. Nah, itu banyak sih yang kena dampak pandemi, kecuali pegawai negeri. Oke, kalau untuk hotel ini seperti yang Bapak sebutkan barusan, tingkat hunian hotel selama beberapa bulan ini bagaimana datanya Pak Pitono? Menurun. Jadi tingkat hunian hotel itu cukup menurun drastis sih. Dari data, tingkat hunian hotel menurun cukup lumayan. Jadi mulai dari bulan Januari ke Februari juga sudah mulai menurun. Menurun drastis itu mulai dari Maret ke April. Kalau bulan Maret masih 32,34%, di April sisa 9,09%. Nah, mulai di Mei ini meningkat sedikit 11,27%. Cukup drastis menurunnya. Biasanya kalau tidak ada pandemi itu di sekitar 50%-an. Oke. Kalau untuk harga-harga hasil pertanian dari pantauan BPS selama pandemi di beberapa bulan ini bagaimana Pak Pitono? Ya, kalau itu BPS Manto di nilai tukar petani. Nilai tukar petani di bawah 100%. Nah, kalau kita lihat lebih jauh subsektornya, itu subsektor tanaman pangan yang selalu menurun, hortikultura, tanaman pangan. Nah, terkait tanaman perkebunan rakyat sudah kelihatan mulai membaik. Ya, tanaman yang di Sumatera Barat yang menjadi andalan itu kan karet sama kelapa sawit. Nah, ini menunjukkan perkembangan yang membaik bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga peternakan sudah ada menunjukkan kebaikan, tetapi untuk nelayan budidaya itu menurun penghasilannya, mungkin karena pakan ternak yang terlalu mahal, sementara harga ikannya kurang baik, sehingga petani kalau dilihat dari sini merugi. Oke, Sumatera Barat ini salah satu andalannya juga pariwisata nih Pak Pitono. Bagaimana dampaknya di beberapa bulan pandemi? Ya, pariwisata itu kan kegiatan ya. Jadi dari pengaruhnya terhadap hunian kamar hotel sudah kelihatan kan turun. Nah, kemudian di transportasinya, kayak penumpang yang berangkat melalui bandara kami pantau, itu dari bulan ke bulan menurun. Bahkan dari bulan April ke Mei, mantoman istilahnya turun 93,03% untuk domestik ini. Nah, kalau dari tahun ke tahun lebih parah lagi, turun 98,45%. Tapi untuk penumpang penerbangan internasional yang berangkat bulan April dan Mei itu 0, tidak ada yang berangkat ke luar negeri. Nah, sedangkan perkembangan transportasi angkutan udara yang datang untuk domestik itu turun cukup drastis. Mulai dari Maret 99,94% langsung turun menjadi 29,15% di April, 29,15% di April turun menjadi 0,94%. Hampir tidak ada orang
yang datang melalui penerbangan domestik. Nah, sedangkan penumpang yang datang internasional itu nol, sudah 2 bulan ini sudah nol, tidak ada. Nah, itu kira-kira dampak COVID ini. Oke. Untuk triwulan kedua di 2020 ini kalau menurut prediksi BPS seperti apa, Pak? Waduh, kalau prediksi BPS secara umum saja itu akan pertumbuhan ekonominya akan lebih lambat. Lebih lambat? Dari triwulan 1, iya. Oke. Jelas lebih lambat dari triwulan 1, tapi kalau angkanya saya nggak mau menyebutkan, nanti jadikan patokan. Iya. Lebih lambat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang sama di triwulan 1, Pak? Ya, kayaknya kalau di triwulan 1 kan belum seberapa berdampak kan, faktor apa itu pandemi COVID-19. Belum terlalu berdampak karena untuk Januari, Februari, dan Maret kan. Itu belum terlalu berdampak. Yang sangat berdampak itu kan April, Mei, Juli, triwulan kedua. Saya yakin akan lebih rendah lagi pertumbuhannya dibandingkan dengan triwulan 1. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Pitono untuk waktunya, untuk keterangannya sore hari ini. Selamat sore. Iya. Masih. Baiklah, si people, demikian obrolan saya dengan Kepala BPS Sumatera Barat, Bapak Pitono, dengan tema bagaimana dampak pandemi setelah beberapa bulan terjadi di Sumatera Barat. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.